Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki seri khotbah Tuhan Yesus yang disampaikan 2000 tahun yang lalu, dan hari ini kita akan sama-sama menerima berkatnya. Seri ketiga yaitu Tuhan mengajar, ucapan bahagia yang ketiga. Dan saya beri judul khotbah hari ini adalah rahasia memiliki bumi. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semua, saudara-saudara juga, baik yang sudah menikah maupun belum menikah, baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja. Apakah Bapak Ibu sudah memiliki semua yang Bapak Ibu inginkan? Yang sudah menikah, apakah sudah merasa memiliki semua yang diinginkan? Sudah memiliki istri, masih pengen lagi? Saya percaya ini jawaban jujur ya. Ya, kita mau lihat ada satu sosok yang pasti kita kenal semua. Kalau kita lihat orang ini, kita akan menilai dia. Orang ini memiliki segalanya. Mungkin semua yang ada di bumi ini bisa dia miliki. Nah, siapa dia? Kenal ya. Coba kalau di situ fotonya Pak Teguh, nggak percaya ya. Raffi Ahmad ya. Seorang artis yang luar biasa. Dia punya rumah yang besar gitu ya. Itu kalau di Dreamingland itu sudah jadi 1 RW rumahnya. Betul ya. Lalu mobil garasinya saja seperti mall ya. Pasti sering itu kalau lihat TikToknya, apalagi mahasiswa ya. Sering lihat. Nggak pernah lihat TikToknya Pak Teguh, yang dilihat Raffi Ahmad. Sambil tumpang tangan, Tuhan mobilnya Raffi Ahmad ini loh Tuhan gitu ya. Kalau lihat TikToknya Pak Teguh nggak ada mobilnya soalnya. Ya, Raffi Ahmad juga punya apa? Klub bola. Bagi cowok-cowok punya klub bola itu keren, gitu kan? Dan mungkin kalau ditanya, karena Raffi Ahmad ini punya julukan apa? Julukannya? Sultan. Sultan apa? Sultan Andara, karena dia yang punya Andara Residence gitu ya, mungkin ya. Sepertinya seperti itu, saya sih nggak mengikuti. Nah, beliau bisa memiliki semuanya. Dan kalau kita bertanya, kamu pengen apa lagi Raffi? Pasti masih banyak sesuatu yang dia inginkan. Dia masih belum puas, betul? Nah, tapi apakah benar apa yang menjadi gambaran, apa yang dimiliki oleh Raffi Ahmad itu merupakan memiliki bumi yang akan diajarkan Tuhan Yesus pada kita pada hari ini? Apakah dengan memiliki semua kekayaan, semua kemegahan, semua keberhasilan, dan semua apa yang diinginkan, itu berarti sudah memiliki bumi? Kita akan tahu jawabannya. Kita buka Matius 5 ayat 5. Ya, Matius 5 ayat 5, karena hanya satu ayat kita baca yang dengan penuh iman. Gitu ya. 3, 1. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Apa itu memiliki bumi? Ya, kalau kita lihat khotbah Tuhan Yesus ini, Yesus berkhotbah setelah peristiwa Yesus menang atas iblis. Yaitu Yesus dicobai. Dan pencobaan yang ketiga. Jadi pencobaannya itu kalau kita lihat itu semakin sulit. Betul ya? Dan yang ketiganya yang paling sulit. Tuhan dibawa iblis kemana? Kemana? Ke gunung yang tinggi. Ya, ke gunung yang tinggi. Kenapa? Bahkan di situ dikatakan gunung yang sangat tinggi. Ya, kalau dibaca Matius pasal 4 ayat ke-8. Di situ Tuhan Yesus dibawa iblis ke gunung yang sangat tinggi. Dan dikatakan gini, diperlihatkan semua apa? Kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Dan di situ iblis menawarkan, kalau engkau sujud menyembah aku, semua yang kau lihat ini akan kuberikan padamu. Berarti seluruh dunia, seluruh bumi yang ditunjukkan iblis kepada Tuhan Yesus di gunung yang sangat tinggi,
itu akan diterima Tuhan Yesus. Terima Yesus kalau mau sujud menyembah. Apakah itu memiliki bumi? Memiliki semua kemegahan? Kalau memang itu, apa respon Tuhan Yesus kepada iblis? Apa? Enyahlah kau iblis! Bukan, enyahlah kau iblis, bukan kayak ngusir kucing, tetapi dengan tegas, enyahlah kau iblis. Kalau memang memiliki bumi, itu sama dengan apa yang ditawarkan iblis kepada Yesus, memiliki kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Mengapa Yesus menolak dan mengapa Yesus mengusir? Berarti memiliki bumi yang Yesus maksud tidak sama. Betul? Setuju? Sekarang saya mau menawarkan kepada saudara. Kalau mendengar hal ini, hai orang-orang Kristen, berarti Tuhan nggak bisa kasih kemegahan kerajaan dunia. Berarti semua yang ada di bumi ini nggak bisa Tuhan kasihkan, nggak akan diterima sama orang percaya. Masihkah mau mengikut Yesus? Kekayaan, kemegahan nggak ada dalam kamusnya Yesus. Masihkah mau mengikut Yesus? Mau lanjut khotbahnya? Mau? Kok ragu? Ragu ya? Sudah mulai ragu? Hah? Aduh, salah aku ini. Ngapain aku jadi orang Kristen? Bahwa memiliki bumi yang Tuhan Yesus janjikan kepada kita bukan soal memiliki kekayaan, bukan memiliki kemegahan, sekalipun Yesus itu maha kuasa. Yesus itu berkuasa. Yesus adalah pribadi yang menciptakan bumi itu. Jadi nggak perlu ditawarkan. Semua bumi dan segala isinya, bahkan surga itu miliknya Yesus. Tetapi bukan itu jadi tujuannya Yesus. Kalau kita lihat versi yang lain, kalau Bapak Ibu, Saudara semua, Alkitabnya adalah terjemahan baru. Kita akan melihat terjemahan-terjemahan lain. Memiliki bumi. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kata memiliki bumi di situ dikatakan Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Ya, jadi memiliki bumi adalah akan menerima janji Allah. Apa janji Allah? Dan mereka itu siapa? Nanti kita akan tahu. Lalu Alkitab yang terbuka berkata mereka akan mewarisi bumi. Ya, kalau kata mewarisi saya sudah usah jelaskan. Setiap kita pasti ahli waris, ya. Dan saya sudah menerima warisan karena orang tua saya sudah meninggal dua-duanya. Ya, tapi jangan sampai berharap kalau orang tua masih ada lalu menjual warisan. Ya, itu jahat di mata Tuhan. Di King James Version, lalu NIV, ESV, di situ dikatakan inherit the earth. Inherit the earth artinya mewarisi bumi. Berarti bisa kita sepakati kata memiliki bumi dalam terjemahan baru sama dengan mewarisi bumi. Kalau sesuatu yang mewarisi berarti sudah kita dapatkan atau akan kita dapatkan. Akan ya, oke. Tapi pasti akan kita dapatkan nantinya ya. Oke, berikutnya, apa itu bumi? Bumi dalam bahasa Yunani itu sama dengan ge. Kalau pernah tahu ilmu geologi, berarti ilmu tentang bumi. Ya, bumi bahasa Yunaninya ge, bisa dikatakan artinya selain bumi adalah tanah, negeri, daratan, wilayah, daerah. Itu sama saja semuanya. Mewarisi negeri itu adalah mewarisi bumi sama dengan mewarisi negeri. Dan mewarisi negeri merupakan janji Tuhan sejak semula. Kapan itu? Sejak pertama kali Tuhan berkata kepada Abraham. Ya, kalau kita baca di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 dan ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Tuhan akan berjanji atau Tuhan berjanji kepada Abraham akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, yang sangat besar, memiliki keturunan yang sangat banyak dan akan mendiami negeri perjanjian. Tapi Abraham belum terima negeri perjanjian itu, masih dapat amanat
Nah, lalu dalam perjalanan berikutnya, janji Allah tentang mewarisi negeri itu dengan segala macam hal, kelaparan, pergumulan yang ada, lalu perbudakan, kesulitan, sampai pada akhirnya di zaman Yusuf juga merasakan negeri yang dijanjikan Tuhan. Di situ Tuhan memberikan, melalui Fir'aun memberikan tanah Goshen, tanah yang terbaik. Tapi bukan itu tanah perjanjian yang Tuhan janjikan ketika Abraham berbicara dengan Abraham. Nah, sampai pada zamannya Musa, itulah Tuhan Allah berfirman kepada Musa bahwa akan memberikan negeri perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ya. Nah, lewat pemimpinan Musa inilah bangsa Israel berhasil masuk, sekalipun Musa tidak masuk. Lalu dilanjutkan oleh penerusnya, yaitu Kaleb dan Yosua. Nah, di negeri perjanjian itulah bangsa Israel berdiam. Dan negeri perjanjian itu dikatakan negeri yang sangat subur, berlimpah susu dan madu. Dan saat itu, ketika mereka mendiami tanah itu, sedang panen anggur. Dan saat 12 pengintai melihat tanah Kanaan, ya, ketika akan memasuki, melihat anggur yang besar-besar. Semuanya sangat berlimpah, semuanya sangat besar. Dan sesuai dengan janji Tuhan. Berarti yang kedua, mewarisi negeri itu sama dengan gambaran atau ilustrasi atau tipologi bahwa Tuhan memberkati kita. Mewarisi negeri itu sama dengan Allah memberkati kita. Bapak Ibu bisa baca di ayat-ayat yang ada di slide, ya. Jadi kalau kita baca mengapa tanah perjanjian itu sangat dinantikan oleh bangsa Israel. Bahkan ketika zamannya Musa, Allah menyuruh setiap orang harus mengajarkan berulang-ulang tentang ketetapan Tuhan. Karena mereka tidak akan bisa masuk dalam tanah perjanjian kalau tidak melakukan ketetapan Tuhan. Silakan baca di Ulangan pasal yang ke-6. Dan dikatakan, ajarkan itu terus berulang-ulang kepada semua keturunanmu. Bagaimana engkau harus hidup kepada Tuhan. Jadi ada perintah, ada sesuatu hal yang harus dikerjakan supaya bisa masuk dalam tanah perjanjian. Dan mewarisi negeri itu sangat melekat. Kalau orang diajar berulang-ulang, ingat gak? Termasuk mewarisi negeri ini. Jadi ketika orang berkata mewarisi negeri, orang Israel ini nempel di sini. Tanah Kanaan, tanah perjanjian, berkat Tuhan, tanah yang berlimpah susu madu, tanah yang sangat subur, diharapkan, sangat diharapkan, dirindukan oleh orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca tadi Yesus, zamannya Yesus di Matius pasal 5 ayat ke-5, itu Tuhan Yesus khotbah di hadapan orang-orang Yahudi. Yang tentunya orang Yahudi adalah orang Israel. Ya. Nah, kondisinya orang-orang ini, mereka ada di negerinya, tetapi mereka menderita. Jadi kondisi bangsa Israel saat zamannya Tuhan Yesus itu adalah hidup dalam penjajahan, hidup dalam penindasan dan tekanan, dijajah oleh bangsa Romawi. Tidak enak ketika harus diam atau hidup di dalam negeri yang sedang dijajah, ya. Nggak enak tinggal di jalur Gaza, nggak tenang, sama seperti yang dialami oleh orang-orang Yahudi saat itu, bangsa Israel saat itu. Sehingga mereka dalam tekanan itu mereka mengharapkan Mesias yang dijanjikan, Mesias yang akan menyelamatkan mereka,
Mesias akan mendirikan kerajaan yang besar. Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan dan penderitaan. Mereka sangat merindukan itu. Mereka berharap bahwa Mesias itu akan menolong mereka dari penderitaannya. Dan dari harapan yang besar itu, lahirlah Yesus di tengah-tengah mereka. Dan kabarnya Mesias telah lahir. Wow, sukacita yang besar. Karena mereka harapannya, Mesias datang, aku menang. Mesias datang, aku terbebas dari penjajah. Dan ketika Yesus berkhotbah, mengapa mereka antusias? Karena Yesus berkhotbah tentang kebahagiaan. Siapa di sini yang gak senang namanya kebahagiaan? Orang sekolah pengen hidupnya nanti bahagia. Orang menikah pengen hidupnya bahagia. Ya, orang ikut Yesus juga pengen hidupnya bahagia. Apalagi kondisi mereka yang tidak sama dengan kita yang saat ini bisa duduk-duduk manis. Mereka mendengarkan khotbah itu, mereka nggak ada kursi yang empuk, nggak ada AC, ya. Tapi mereka antusias. Kenapa? Yesus ini mau memberitakan kebahagiaan. Apa ya? Tentang bahagia. Kebahagiaan dicari semua orang. Tuhan Yesus berkhotbah. Di situ dikatakan kebahagiaan. Sebenarnya Tuhan Yesus berkhotbah itu representatif dari Mazmur Daud. Kalau sudah ngomong Mazmur Daud, mereka ingat nggak? Ingat. Karena orang Israel itu selalu mengajarkan berulang-ulang semua pengalaman-pengalaman nenek moyang, perbuatan-perbuatan Tuhan itu diceritakan terus. Dan itu nilai positif yang harus kita lakukan juga ketika kita punya anak, ketika kita punya cucu, ketika kita punya keponakan. Ceritakan terus perbuatan-perbuatan yang besar. Jadi khotbah Tuhan Yesus, apalagi ketika Yesus mengatakan mewarisi negeri, mereka ingat negeri tanah perjanjian, negeri tanah Kanaan yang waktu itu nenek moyangnya mengalami. Ini sudah cocok ini. Aku akan mendapatkan. Cocok ini. Makanya mereka semakin antusias. Ketika Tuhan Yesus berkhotbah, yang mereka harapkan adalah Mesias seperti yang ada dalam pikiran mereka. Tetapi ketika Tuhan mengatakan mewarisi bumi dalam khotbahnya, di situ Tuhan Yesus menekankan bukan tanah Kanaan, bukan tanah perjanjian ketika nenek moyangnya ada. Tetapi di situ dikatakan Yesus menawarkan tanah perjanjian yang akan mereka dapatkan setelah mereka meninggalkan dunia. Ketika Tuhan Yesus mengatakan mewarisi negeri, berbahagialah, adalah Tuhan Yesus menawarkan kepada orang-orang yang menginginkan kerajaan yang dibangun saat itu di negerinya yang sedang dijajah oleh Mesias yang diharapkan. Tetapi Yesus menawarkan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena Yesus ingin mendobrak pikiran mereka. Kalau mereka hanya sekedar mengharapkan Mesias yang hanya mendirikan kerajaan di bumi, pasti akan hancur. Saya mau tanya sama saudara semua, kerajaan mana yang paling besar yang masih ada sampai sekarang? Ada? Ada. Kerajaan Salomo yang tidak ada bandingannya saja hancur. Di Indonesia kerajaan Mojopahit yang luasnya sampai satu Asia hancur. Karena itu Yesus ingin mendobrak pikiran orang-orang Yahudi dalam kondisi tertekan. Engkau berbahagia ketika engkau memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Engkau akan berbahagia ketika engkau mewarisi negeri yang tidak akan pernah habis. Tanah Kanaan habis, tidak lagi berlimpah susu dan madu, tidak lagi menghasilkan tanah yang sangat subur saat ini. Tetapi Yesus mengatakan, kalau engkau mendengarkan aku, khotbahku saat ini, dan melakukannya, maka engkau akan mendapatkan tanah perjanjian yang kekal. Sama seperti yang kita dengarkan hari ini. Lalu bagaimana cara supaya dapat mewarisi bumi?
Di situ dikatakan orang yang lemah lembut. Ya, orang yang lemah lembut. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan orang yang rendah hati. Menurut Alkitab yang terbuka dikatakan orang yang lembut hatinya. Menurut KJV English Version, the meek. Ya. Jadi orang lemah lembut itu apa? Apa orang lemah lembut itu, Bapak Ibu? Banyak orang yang mengatakan kalau orang lemah lembut itu seperti orang-orang Solo. Makanya kasihan orang-orang yang di luar Solo ya, orang Batak, Ambon, Manado gitu kan. Orang Solo itu lemah lembut, monggo gitu ya, kayak Hana gitu ya, monggo, selamat pagi Ibu. Tapi orang Batak, pagi Bu, gitu ya, beda. Apakah lebih lemah lembut orang Jawa daripada orang Batak? Sama. Jadi lemah lembut itu bukan karena gemulai, bukan karena kelemar gitu ya, jalannya itu 10 langkah aja 1 jam gitu ya. Waduh, bukan. Lemah lembut itu juga bukan hanya untuk perempuan. Kalau laki-laki lemah lembut dikatakan tulang lunak gitu. Bukan, lemah lembut beda dengan lemah gemulai ya Bapak Ibu ya. Beda. Ya. Jadi apa itu lemah lembut? Ya. Sikap lemah lembut itu adalah sikap yang mau dikuasai dan dikendalikan oleh Allah. Kuncinya adalah oleh Allah. Jangan dipotong. Ya, jangan dipotong. Oke. Ini sikap lemah lembut yang mewarisi bumi. Oke. Saya ajak semua untuk membuka Mazmur 37 ayat 1 sampai 3. Mazmur 37, karena khotbah Tuhan Yesus, ucapan bagi adalah representatif. Terlebih di ayat yang kelima ini adalah representatif dari Mazmur 37. Mazmur 37, kita baca ayat yang pertama sampai yang ketiga. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Oke, next. Kata lemah lembut dalam bahasa Yunani ada dua. Sebenarnya satu kata, tapi ini perubahan aja. Praotes dan praus. Ya, praotes atau praus. Ya. Nah, kalau kita baca di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga tadi di situ, kita perhatikan ada 4 kata sebenarnya ya, yang menunjukkan orang yang lemah lembut yang Tuhan inginkan. Yang pertama apa? Tidak marah, tidak iri hati, percaya kepada Tuhan, dan berlaku setia. Nah, Daud mengawali dengan kata jangan marah, gitu ya. Oke. Kata praotes menurut Aristoteles itu adalah, jadi Aristoteles itu sikap praotes itu adalah sikap di tengah-tengah. Ya, praotes itu adalah sikap di antara orgilotes dan aorgesia. Orgilotes itu gampang marah, suka marah, tapi kalau aorgesia gak pernah bisa marah. Nah, Aristoteles menggambarkan praotes itu ada di tengah-tengah. Bukan orang yang gampang marah, bukan orang yang suka marah. Jadi marahnya itu membabi buta, bukan membabi kecap. Kalau babi kecap enak, ya Bu Sanda ya? Iya. Membabi buta. Coba, siapa yang di sini piara babi? Oh iya. Kalau banyak kok. Kalau misalnya babi itu ditutup matanya, berontak nggak dia? Berontak. Ya itu marah yang membabi buta ya seperti itu. Ya, coba kalau sudah dicekak nggak berontak dia. Ya, kita yang berontak kalau nggak dikasih. Ya, jadi marah ayat orgilotes itu adalah marah yang membabi buta. Dikit-dikit marah, hal kecil jadi besar. Gak ada hujan, gak ada angin marah. Bahkan marahnya ekstrim, lempar piring, lempar pintu gitu ya. Ketika rusak semua, nyesel. Ya, marah
Orgilotes adalah marah yang membawa kepada penyesalan. Kalau saudara baca di ayat yang ke-8 dari pasal 37 di situ dikatakan berhentilah marah dan tinggalkan panas hati. Karena orgilotes itu pasti akan menyisakan panas hati. Pasti. Makanya tes aja, marah kita ini kudus atau enggak. Kalau hatinya panas berarti orgilotes. Kalau masih belum reda, si marah sampai matahari terbenam, berarti orgilotes. Dikatakan jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Nah, sedangkan orgesia itu adalah sikap yang gak tegas, gak bisa marah sama sekali. Banyak orang berkata sabar ya orang itu ya, bapak itu sabar sekali. Papa saya, kalau saya menilai adalah orang yang semi-semi orgesia. Mama saya adalah orang yang orgilotes. Dan semoga saya orang praotes. Ya, papa saya ini pernah satu kali, saudara. Mama saya ini merokok. Mama saya merokok. Benar, mama saya merokok. Ya, tapi karena beliau sudah pulang ke rumah bapak dan sudah dilayani dan bertobat. Ini kan masa lalu. Mama saya merokok, saya marah. Mama itu merokok gitu. Lalu saya dinyonyok, tahu dinyonyok enggak ya? Hah? Tahu? What is nyonyok? Rokok ya, rokok yang nyala itu di apa? Disulut lah nyalakan, Bu. Hah? Oh, dinyonyok ya. Lalu ditempelkan ke salah satu bagian tubuh saya, kulit saya. Nyek gitu. Kaget nggak saya? Kaget. Terus saya ngadu sama papa saya. Mama ini lo ngerokok. Apa ini? Aku malah dinyonyok. Papa saya kan seharusnya marah kok. Nah ya. Yes, niku mamamu angel kandhanane. Maaf ya, papa saya orang Solo asli. Tapi saya katakan nggak semua orang Solo seperti itu. Jadi saya ini ya semoga orang praotes karena di antara ini orgilotes sama orgesia. Ya, jadi praotes itu dikatakan adalah orang yang selalu marah tepat pada waktunya, tidak melampiaskan, dan dengan cara yang tepat. Tuhan Yesus pernah marah nggak? Nah ya, ketika contoh yang terkenal adalah bait Allah dijadikan pasar. Pernah ada satu anak remaja waktu itu tanya pada saya, waktu saya masih pemuda, Kak, berarti kita nggak boleh loh jualan di gereja? Maksudnya, iya penggalian dana itu nggak boleh. Kita buka basar di gereja nggak boleh. Nah itu Tuhan Yesus mengusir orang-orang yang jualan. Loh, beda. Kalau basar, kita kan untuk penggalian dana untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kalau orang-orang yang saat itu diusir Tuhan Yesus, dimarahi Tuhan Yesus karena berjualan untuk apa? Kepentingan dirinya. Jadi jangan sampai, saya bersyukur di sini nggak ada yang jualan gitu ya. Selesai ibadah terus jualan, ayo beli baju, gelar gitu, nggak ada ya. Ya, tapi lewat WA. Nggak apa-apa, tidak apa. Tapi yang Tuhan marah apa? Saat ibadah. Marah Tuhan Yesus, apa-apaan ini? Dan marahnya Tuhan Yesus bukan marah yang berdosa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus marah karena memuliakan Allah. Tapi Allah itu kudus, baik Allah itu suci. Karena itu Tuhan Yesus marah. Bukan tempatnya untuk bertransaksi, berjualan dan cari untung di gereja. Walaupun banyak sekarang jemaat ke gereja maunya cari untung. Pergi ke gereja besar, kenapa? Sosialita. Lumayan aku bisa jualan. Aku bisa dapat teman-teman kaya. Banyak. Puji Tuhan di sini gak ada. Amin. Ya. Gak ada yang ngaku. Enggak, benar-benar gak ada.
Sebagai gembala saya mengenal domba-domba saya. Ya, Tuhan Yesus dikatakan marahnya tidak berdosa. Pada saat Tuhan Yesus dicambuk, diludahi, dituduh, difitnah, apakah Tuhan Yesus marah? Tidak. Kenapa? Berarti Tuhan Yesus tidak tegas? No. Karena Tuhan Yesus tidak marah, karena tahu itu bukan saat yang tepat. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyalibkan Yesus, itu adalah kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Yesus saat itu sedang melaksanakan kehendak Bapa. Karena itu gak marah. Kalau orang Kristen zaman sekarang beda. Saat Tuhan izinkan pergumulan yang berat, saat Tuhan izinkan doa Anda dijawab, marah sama Tuhan. Kok gini saya sudah melayani tapi saya nggak dapat apa-apa. Saya sudah sekolah di STT, saya pikir saya mengalami pakai dasi, pakai jas, ternyata saya ngepek. Apa ini maksudnya Tuhan? Kenapa katanya kasih, tapi saya dimarahi, nggak boleh bawa HP, nggak boleh pacaran, banyak batasan. Yesus tidak marah ketika Bapa menghendaki Yesus dibatasi. Ada kekuatan untuk melawan? Ada, sangat ada. Karena Yesus adalah Allah, Yesus juga manusia. Next. Jadi kalau kita mau marah, kita harus marah yang kudus. Yang memang itu adalah tidak dikehendaki oleh Bapa, baru kita marah. Tapi kalau memang itu dikehendaki oleh Bapa, kita tidak marah. Berikutnya, kata lemah lembut selain protes adalah praus. Praus ini digambarkan seperti binatang yang sudah terlatih. Ada di sini yang punya binatang? Ya. Oh ya, Pak Obed punya anjing. Pasti dilatih pipis harus di sini, pup harus di sini, gitu ya. Nah, pasti dilatih. Cuma saya ada satu hewan yang saya nggak bisa latih, hamster. Ya betul ya, nggak bisa latih itu, ya, nggak bisa latih. Ya. Nah, hewan yang terlatih di sini digambarkan kuda. Ada yang punya kuda di sini? Wah, punya siapa namanya? Almas. Mobil wuling berarti Almas. Semoga kalau Tuhan kehendaki dapat Almas beneran ya, untuk pelayanan. Almas benar ya, Almas? Oh, nggak pakai L, Almas. Oke, Almas. Oke, sorry. Almas pernah melatih kudanya? Oh, pernah. Oke. Kudanya terlatih? Oke. Di situ ada gambaran kuda yang memberontak sama kuda yang tenang. Betul ya? Nah, itu gambaran adalah kuda yang terlatih dan kuda yang liar. Ya, yang belum dijinakkan. Itu. Nah, praus ini dikatakan orang yang lemah lembut adalah orang yang seperti kuda yang tenang, yang mudah dikendalikan, yang mudah dikuasai oleh penunggangnya atau pemiliknya atau pelatihnya. Tapi kalau orang yang gak praus, yang gak lemah lembut, nih seperti kuda yang kebanyakan tingkah ini, ya, dia bikin susah pemiliknya, dia bikin susah penunggangnya, bikin kesakitan. Banyak orang Kristen seperti itu, yang gak praus, bikin susah Tuhan, menyalibkan Tuhan. Berapa kali sudah dikatakan itu dosa masih dilakukan. Nah, kalau orangnya praus seperti kuda yang tenang itu, sama-sama enggak kondisinya? Sama-sama dikasih kekang? Sama-sama dikasih tali? Sama-sama berat ditunggangi? Sama. Kalau kita naik delman pakai kacamata kuda, sama kacamata kuda. Nah,
tetapi reaksinya berbeda. Nah, orang Praswi diharapkan adalah gambaran adalah seperti kuda yang terlatih. Apa itu kuda yang terlatih? Kuda yang terlatih itu adalah kuda yang percaya kepada pemiliknya atau percaya kepada pelatihnya. Tadi Mazmur 37 dikatakan, percayalah kepada Tuhan. Pemilik hidup kita Tuhan. Tapi setan mau nggak memiliki kita? Mau banget. Ya, setan tuh nggak pernah tidur loh Bapak Ibu. Makanya kita jangan pernah tidur. Setan tuh nggak pernah tidur. Kalau Bapak Ibu baca, dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Kalau melihat orang Kristen lemah, jadi milikku ini. Tapi lihat orang-orang yang percaya pada Tuhan, percaya pada pemiliknya. Ketika Tuhan mengekang, ketika Tuhan memberi tali, ketika Tuhan mencambuk, ketika Tuhan harus melatih, tidak marah. Kenapa? Karena berpikir, aku percaya kok pemilikku bermaksud baik untuk aku. Dia kuda yang tenang. Dia pasti bisa berlari dan memenangkan pertandingan. Beda dengan kuda yang liar yang nggak bisa dikendalikan. Di situ aja dia nggak bisa menjadi pemenang. Betul? Lihat kuda-kuda yang bisa dipakai perang, bukan kuda-kuda yang tidak terlatih. Kalau kita tahu tujuan Tuhan adalah mewarisi kerajaan Allah yang tergoncangkan, Tuhan juga menginginkan di dunia ini hati kita nggak goncang, nggak goyah, percaya penuh pada Tuhan. Jadi apapun instruksi Tuhan, apapun yang Tuhan kehendaki, kita lakukan. Dan itu dilakukan dengan setia. Kuda ini adalah salah satu hewan yang setia. Saya memang tidak pernah melihara kuda, tapi kuda yang saya tahu pernah lihat film kuda. Kuda itu mengenal sama tuannya. Kuda nggak pernah tidur, siap dipakai kapanpun. Ketika ingin menyerang musuh, lalu ingin berperang, kuda itu siap. Gak ada yang namanya kuda. Sik toh, Pak, ini jam berapa ini? Perangnya nanti aja lah, nanti aja ya. Gak ada. Ketika tuannya sudah datang, udah langsung. Wah, aku mau dipakai ini sama tuanku. Bangga. Walaupun ngantuk-ngantuk. Ya. Iya, kuda bisa ngantuk loh, Bu. Benar ya, Amas ya? Kuda tidur enggak? Tidur. Tapi kalau sudah pemiliknya, langsung. Ya, sama kayak anjingnya Pak Obed. Kalau sudah terlatih, dah. Wah, aku dikasih makan ini. Iya. Betul ya, panggil kuda kan gitu ya? Gitu. Atau tidak dipanggil namanya, mengenal pemiliknya, dan itu dilakukan setia sampai mati. Gak pernah ada kuda yang minta pensiun dini. Tapi banyak orang Kristen yang minta pensiun dini untuk melayani Tuhan. Aduh, sibuk Pak. Wes, dan yang muda-muda aja lah. Saya pensiun dulu, tuh banyak anak-anak muda itu kalah sama kuda. Tapi saya percaya, ketika kita menjadi orang yang terlatih dalam Tuhan, kita nggak ada pensiun dalam melayani Tuhan. Amin. Amin. Kita lakukan itu dengan setia. Apa itu setia? Lihat, kuda yang tenang itu, dia nggak iri sama temannya yang liar. Dia tetap fokus. Makanya mahasiswa, gak usah lihat kanan kiri. Tetap fokus. Walaupun Tuhan mengekang, membatasi, Tuhan punya rencana yang besar. Dan setialah. Berikutnya, lemah lembut yang mewarisi bumi itu apa? Kita baca sama-sama. 3, 2. Menghambakan diri
kepada Allah. Ingat, jangan dipotong kepada Allahnya, harus kepada Allah. Kenapa? Karena setan, iblis juga ingin kita menghamba. Oh, Yesus saja ditawari, apalagi kita. Yesus yang menciptakan bumi loh ditawarin. Saya tuh baru mulai ketika saya menggumulkan firman Tuhan ini, BOD, oh ya si iblis ini, ini. Ya enggak, saya kasih contoh. Bu Heri ini pengusaha plastik, kursi plastik, bak-bak plastik gitu. Terus ulang tahun saya kasih hadiah mangkok plastik, diguyu enggak? Padahal saya bilang, Bu, mangkok plastiknya saya beli di Swiss loh, Bu. Di Swiss. Lah beli iki lho akeh, sing lebih gede akeh. Makanya iblis kok nawarin Yesus. Tapi iblis tahu kenapa Yesus ditawarin. Kalau saat itu Yesus dalam keadaan dicobai jatuh, pengikutnya pun akan jatuh. Tapi iblis gak menyerah. Makanya orang Kristen jangan sampai menyerah. Karena iblis gak pernah menyerah. Walaupun pemimpin kita, pemilik hidup kita ini tidak tergoyahkan oleh iblis, tapi iblis masih punya Imron. Kalau pengikut Yesus pasti bisa ini, pengaruhi bisa. Karena banyak orang yang ngaku ngikut Yesus, tapi nggak serupa dengan Yesus. Makanya mudah jatuh. Kenapa? Karena nggak mau menghambakan diri kepada Allah. Yang menyerahkan, apa sih menghambakan diri itu? Berikutnya. Ya, menghambakan diri ini dari kata praotes, lemah lembut. Kalau tadi praotes itu tidak marah, yang salah, ya. Tapi praotes di sini adalah menunjukkan sikap kerendahan hati. Silakan kita lihat di ayat yang ke-11, ayat ke-29 dan ayat yang ke-34, ya. Ayat yang ke-11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Ya, mewarisi negeri ya. Dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Nah, kata praotes ini berbicara tentang kerendahan hati. Ya. Ketika Yesus berkhotbah saat itu, kata kerendahan hati ini juga ditunjukkan dalam khotbah berikutnya setelah ucapan bahagia. Ya. Kalau kita lihat di Matius 11 ayat 29 sampai 30, kita baca sama-sama ya. 3, 2. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kata kerendahan hati di sini dibahas tentang apa? Kuk. Apa itu kuk? Bukan kue loh Bu Suwanda ya. Bu Suwanda pasti mau jawab kue kuk. Karena dari Manado. Kuk itu bukan kue. Ya, digambarkan di sini kuk yang kupasangkan. Dan di sini dikatakan kalau kamu mau rendah hati, belajarnya sama siapa? Belajarnya sama Tuhan Yesus sendiri. Belajarlah kepadaku, karena aku ini praotes. Ya, dan kita semua akan sama-sama, kita mau belajar apa dari Tuhan Yesus. Dan ketika orang-orang Yahudi mendengar khotbahnya itu, mereka mengikut Yesus, mereka melihat dengan nyata praotesnya Yesus, sampai Yesus mati di kayu salib. Ketika Yesus harus diadili, ketika Yesus harus diprotes ahli-ahli Taurat, ketika Yesus harus dikecam, ketika Yesus tiba pada orang-orang yang sakit dan segala macam, memberi makan 5.000 orang, kelihatan praotesnya. Makanya orang-orang di situ belajar dari Yesus itu tepat. Ya, kata kuk itu gambaran Tuhan untuk gambaran orang yang rendah hati. Kita lihat kuk itu seperti apa. Masih hewan lagi. Benar. Sapi. Ada yang punya sapi? Oh, banyak.
Pak Teguh dulu punya sapi, tapi nggak dikasih kuk karena nggak punya sawah. Ya. Kuk itu akan dipasang kepada sapi yang akan dipakai, betul? Kalau di kandang ya nggak dikasih kuk, ya dikasih kuk nggak? Oh tetap dikasih, enggak kan? Kalau mau dikaryakan, bajak sawah, bajak ladang lah, apa sebagainya, itu dipakaikan kuk. Ya, kuk ini berat bagi sapi. Saya sudah kemarin interview sama sapinya, berat gak? Berat. Ya. Ya. Berat. Ya. Jadi kuk itu sepotong kayu yang ditaruh di leher saat sapi ingin dikaryakan, gitu ya. Nah, dah hanya ditempelin kayu aja yang berat itu kalungnya. Kalau kalung emas kan nggak berat, tapi kalau kalungan kuk ini berat, ya. Lehernya gimana? Bisa gini? Bisa? Nggak bisa. Kalau saya pakai kalung emas, saya masih bisa begini. Ya kan? Tapi kalau saya kalungan kuk pasti begini. Makanya orang yang mau rendah hati, Tuhan mau pakai kuk seperti sapi. Kenapa? Karena Tuhan mau berkarya, mau mengkaryakan kita. Kita bukan robot loh saudara. Bersyukur kita di hadapan Tuhan ini kita bukan robot. Ya, jadi Tuhan ingin mengkaryakan kita. Nah, bukan hanya tergandoli kayu besar, tapi juga dikasih tali, ditarik, dipecuti. Supaya apa? Supaya mau dikaryakan. Nah, orang Yahudi ngerti tentang kuk, gambaran yang Tuhan kasih ini. Karena apa? Karena mereka merasakan kuk itu dalam hidupnya di bawah hukum Taurat. Kuk yang mereka rasakan berat. Hukum Taurat ada berapa? Ada 10? Ada 613 hukum Tauratku. Baca aja di imamat. Saya kok baca imamat itu dulu. Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Lelehan ini, jangan itu. Aduh, repotnya gitu ya. Harus cuci ini, harus basuh, harus ngasih merpati, harus belai ini, belai itu. Kalau itu diterapkan zaman sekarang, wah, bumi ini tidak hijau, merah, berdarah semua. Ya. Kambing sapi maksudnya yang dibelai. Ya. Nah, mereka merasa berat. Kenapa berat? Karena aturan hukum Taurat itu sah. Mereka dikatakan kudus ketika dikatakan sempurna kalau melakukan semuanya. Jadi kalau dari 613 hukum ada satu saja yang nggak berhasil, maka akan menggagalkan 612 yang berhasil. Adil nggak? Adil? Berat nggak? Berat banget. Ya. Tapi Rasul Yohanes berkata bahwa perintah-perintahnya tidak berat. Makanya Tuhan Yesus bilang, belajarlah kepadaku. Pakailah kuk yang kupasang. Kuk yang kupasang itu gak berat. Bebannya ringan. Kenapa? Karena Tuhan sudah sempurna menggenapi hukum Taurat. Jadi gak ada lagi kita tuh harus melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat perlu dibaca. Hukum Taurat perlu untuk kita tahu, tapi tidak untuk kita lakukan. Yang kita lakukan adalah perintah Tuhan Yesus. Makanya di luar perintah Tuhan, gak ada yang bisa membawa keselamatan. Tapi banyak orang Kristen sekarang yang masih nyangkut pautan adat-adat istiadat, nyampur-nyampur supaya bisa selamat. Gak berlaku, sia-sia. Nah, jadi ketika Tuhan tahu bahwa secara manusia itu mustahil orang bisa melakukan hukum Taurat, Tuhan mengatakan, pikulah kuk yang kupasang. Ya, apa itu memikul kuk? Yang pertama adalah dikatakan kita harus rendah hati. Ayat yang ke-11. Apa itu rendah hati?
Rendah hati poinnya adalah orang yang melepaskan hak dan orang yang memposisikan tidak lebih tinggi. Ketika Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku ini rendah hati. Kita kalau baca di Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Ya, saya akan bacakan bahwa di situ dikatakan sebagai Allah, Yesus itu tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi ketika Yesus ini kan Allah, ya, tapi dalam keilahiannya dia tidak mempertahankan keilahiannya untuk melakukan kehendak Bapa, melainkan dia telah mengosongkan dirinya. Dia menganggap bahwa dia tidak setara dengan Allah. Dia bukan Allah. Makanya dia merendahkan diri dan mau turun ke dunia. Saya kasih contoh misalnya Bapak Presiden punya kekuasaan, Pak Jokowi, lalu dia tanggalkan jubah jasnya, dia tanggalkan ke presidennya, dia turun ke sawah sama orang-orang desa, seperti itu. Makan sama-sama, ngerjakan sama-sama. Itu yang Yesus lakukan. Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Yesus melepaskan haknya sebagai Allah ketika ingin menyelamatkan manusia. Yesus tidak merasa lebih tinggi. Yesus juga adalah manusia yang sejati. Dalam keadaan sebagai manusia, Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Kalau kita renungkan cara lahirnya Yesus dengan kita, masih enak kita, benar? Nah, cara matinya Yesus dengan kita, masih enak kita. Makanya standar orang caranya mati, tidak standarnya dia masuk ke surga. Mau jatuh dari pesawat, mau dia kebakaran sampai hangus, mau dia mati dengan cantik, ganteng, didandani. Kalau dia di dalam Yesus, pasti dia mewarisi negeri, yaitu kerajaan Allah. Jadi jangan lagi punya pandangan yang salah, Bapak Ibu Saudara. Orang yang rendah hati melepaskan ada lagu, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Ada hak untuk kita protes ketika Tuhan izinkan. Kenapa? Ada hak karena kita bukan robot, tapi kita tidak mempertahankan hak itu. Ada hak Tuhan, kenapa aku punya suami yang seperti ini? Kenapa aku punya orang tua yang seperti ini? Kenapa aku punya anak yang seperti ini? Sudah dididik, sudah didirikan, tapi masih melukai hatiku. Ada hak untuk aku marah dan meninggalkan mereka. Tapi kalau orang rendah hati ke Tuhan, aku lepaskan aku. Aku mau disakiti, aku mau dilukai, aku lepaskan aku. Aku mau contoh Yesus. Karena aku nggak lebih tinggi dari Tuhan Yesus. Makanya kalau orang bisa mengampuni, walaupun dia tidak bersalah, minta maaf duluan walaupun dia nggak salah, masih tetap merangkul walaupun dia tidak salah. Karena yang dia lihat, Yesus lebih tinggi dari dirinya. Dia nggak punya hak untuk melukai orang lain. Orang yang rendah hati memakai kuk yang dipasang Yesus. Yang kedua, hidupnya benar. Ayat yang ke-29 kita baca dari Mazmur 37. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana. Apa itu orang-orang benar? Apa itu orang benar? Orang benar adalah yang hidupnya benar. Hidupnya adalah melakukan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Ada lagu.
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Ketika kita tahu Yesus adalah kebenaran, maka orang benar, kalau saya mau hidup benar, saya mengikuti teladan Yesus. Jadi orang-orang benar adalah orang-orang yang hidupnya melakukan dengan benar apa yang Tuhan inginkan. Amen. Karena orang-orang benar inilah yang akan mewarisi negeri. Kalau di dunia saja kita nggak menaati Tuhan, apakah mungkin nanti di kerajaan surga kita bisa taat sama Tuhan? Karena itu, orang perlu pembenaran dan Yesus sudah membenarkan kita. Yesus sudah membenarkan kita karena orang tidak bisa membenarkan dirinya sendiri. Tetapi ketika Yesus sudah membenarkan kita, Yesus yang adalah jalan kebenaran, disitulah kita harus berjalan. Tadi katakan, akulah jalan kebenaran. Bukan hanya sekedar itu, tapi kita harus lakukan. Thank you, terima kasih Bu. Ini orang benar ya. Salah. Harus rendah hati loh ya. Oke. Orang benar itu punya prinsip ini Bapak Ibu. Kalau Yesus nggak berbuat dosa, maka aku pun sedapat mungkin tidak berbuat dosa. Kalau aku sudah ada alarm, kamu dosa loh, kamu salah, tapi kamu melakukan, langsung bertobat. Ya, jadi orang yang jatuh dalam dosa tidak sama dengan orang yang hidup dalam dosa. Ya, orang hidup dalam dosa itu seperti babi yang bersenang-senang di lumpur babi lagi ya. Kode ini Bu. Ya, jadi babi itu senang di lumpur. Ya, orang yang hidup dalam dosa senang dengan perbuatan dosa. Tapi orang yang jatuh dalam dosa senang tidak jatuh? Ada yang senang jatuh di sana? Tidak senang. Orang yang jatuh pasti akan bangkit lagi. Ya, ketika orang tahu saya ini salah, ampuni Tuhan. Ya, orang yang benar memiliki prinsip melakukan kehendak Allah, melakukan yang dibenci Allah, tapi tidak melakukan yang dibenci Allah, tetapi melakukan kehendak Bapa. Dan orang benar ini bersedia melawan arus dunia demi Kristus. Melawan arus dunia, jangan mengikuti arus dunia. Itu orang benar. Oke, praus yang berikutnya, bergantung penuh. Ya, Bapak Ibu Saudara, kata protes bergantung penuh itu artinya ketika kita menghambakan diri, kita ini mempercayakan hidup kita. Mempercayakan. Kata mempercayakan berarti ada penyerahan enggak? Ketika Bu Heri misalnya mempercayakan bisnisnya kepada Bu Suwanda, ya, berarti bisnisnya akan diberikan semuanya, mempercayakan. Ada tanggung jawab yang dituntut dalam kepercayaan itu. Sama, ketika kita mempercayakan hidup kepada Allah, berarti artinya kita ini mau dipimpin, kita mau diarahkan sama Tuhan. Nah, orang yang protes, yang lemah lembut ini, yang bergantung kepada Tuhan itu akan berbahagia. Kenapa? Karena dia sadar bahwa Allah satu-satunya pemelihara. Dan dia menjadi kawan sekerja Allah. Jadi bisa dikatakan, berbahagialah orang yang mau menghambakan diri kepada Allah. Karena dia akan memiliki kerajaan surga. Negeri yang dijanjikan Tuhan. Ada yang ingin ke surga? Mari kita menghambakan diri pada Allah. Apa yang kita punya, jangan kita menghamba pada mereka. Ketika kita punya suami, jangan menghambakan diri sama suami. Ketika kita punya istri, kita jangan menghambakan istri, jangan menghambakan anak, jangan menghambakan harta, jangan menghambakan jabatan, jangan menghambakan kedudukan. Jangan. Tapi yang perlu kita adalah kita kelola, bukan kita menghambakan.
Ketika kita punya suami, bukan kita kelola suami, bukan, tapi kita arahkan suami. Ketika punya istri, kita arahkan istri. Ketika kita menghamba, berarti kita ini nggak punya tindakan. Tapi ketika kita mengelola, kita yang bertindak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bahwa orang yang lemah lembut adalah orang yang mewarisi negeri. Negeri yaitu kerajaan surga yang mulia. Negeri yang tidak ada ratap tangis. Negeri yang penuh dengan damai sejahtera. Negeri yang indah di mana kita akan bersama-sama dengan Tuhan melayani Tuhan. Bukan negeri yang banyak bidadarinya, tapi negeri yang tidak ada dosa, negeri yang tidak ada ratu tangis. Makanya ketika kita menghambakan diri, ketika kita melayani Tuhan di dunia ini, sebenarnya itu latihan, nggak berat Bapak Ibu, latihan supaya nanti ketika kita melayani bersama-sama dengan Tuhan, bersama dengan malaikat kita memuji Allah, wah, kesukaan surga itu kita nikmati. Amin. Kesimpulan, sikap lemah lembutan orang percaya nampak dari 2M. Mau dikuasai dan dikendalikan Allah, menghambakan diri kepada Allah. Dan inilah kunci orang-orang yang memiliki kerajaan surga. Amin.